Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu obrolan horor. Masih bersama saya. Masih bersama saya, yaitu Rizky Ali, dan partner saya yaitu Mas Yogi. Yoi. Oke. Nah, kali ini kami akan mengisahkan kisah dari tanah Indonesia bagian timur. Ya, lebih tepatnya ada di daerah Papua. Tanah Papua. Kisah ini sebenarnya masuk dalam suatu kategori urban legend, Mas ya. Oke. Urban legend yang bisa disebut dengan Swangi. Apakah itu Swangi? Nanti saya jelaskan. Iya. Nah, sebelumnya kami sudah meminta izin pada narasumber, yaitu NIP, ya, NAP, dengan user Twitternya yaitu @hanyaf_. Oke. Di sini kami akan menceritakan bagaimana seramnya cerita dari KF yang pasti dibungkus dengan obrolan versi anak warungan. Jangan lupa siapkan amunisi untuk menemani teman-teman nobar menonton video ini sampai selesai dong. Jangan lupa juga siapkan headset agar lebih terasa horornya. Oke, Bor, langsung aja kita nyalakan obornya. Oke. Jadi Swangi atau yang bisa disebut dengan Suwangi memiliki arti burung hantu. Juga mengacu kepada kepercayaan lama masyarakat suku Aru ataupun roh jahat yang oleh suku Belu dipercaya selalu mengembara untuk memangsa manusia. Bagi masyarakat Indonesia bagian timur, Swangi atau juga Swangi, nama yang terkenal sekaligus menakutkan, Mas. Ini karena Swangi adalah sejenis ilmu hitam dan juga menjadi sebutan bagi dukun atau orang yang menekuni ilmu hitam tersebut. Nah, ini kisahnya seperti ini. Semua kejadian bermula di saat ayahku naik jabatan menjadi atasan di kantornya. BTW, aku ini punya satu kakak dan dua adik. Kakakku kuliah di salah satu kampus di Sumatera, dan satu adik cowok masih di kelas sekolah dasar. Satu adik cewek masih umur 3 tahun. Sebulan setelah ayahku naik jabatan, kita sekeluarga dikagetkan dengan bau amis darah anjir pada teras rumah. Darahnya masih segar. Nah, kita diskusi. Kalau itu luka di kaki atau tangan orang atau binatang, ya pasti kan ada jejaknya. Nah, ini gumpalan darah mungkin sampai setengah liter. Ibuku orangnya sering berdoa, jadi ia tetap positive thinking. Nggak tahu kalau hatinya ya. Terus ia doakan air itu, lalu disiramlah ke darah itu sampai bersih. Nah, pas maghribnya, adikku yang cowok lagi main game di teras rumah. Di teras rumah itu ada 2 kursi panjang berbeda sisi, yang tapi cuma saling berhadapan. Adikku karena sambil main PUBG, dia dengar langkah kaki di kursi depannya dia berada. Dengar step. Pas dia liatin, kursinya kosong, tapi kursinya bunyi terus, kayak ada orang yang lompat-lompat di atas kursi tersebut. Bunyinya terus menerus, tak ada hentinya. Terus akibatnya adikku takutan, lari sambil nangis ke dalam rumah. Aku dan ayahku kaget, terus nanya, "Kenapa, Dik?" Katanya ada yang lari di luar rumah. Katanya ada yang lari-lari di luar. Pas kita keluar cek,
Ternyata nggak ada apapun. Kita anggap mungkin itu salah dengar, biar adikku lebih tenang hatinya. Malam itu aku dan ayahku mulai berjaga-jaga. Pada jam 12 tengah malam, atap rumahku mulai berbunyi langkah kaki. Dari arah depan ke tengah rumah. Di atap tengah ada kayak lubang angin gitu, terhubung langsung ke loteng rumahku. Kita pikirnya itu cuma kucing. Cuma tidak berselang lama, bunyi langkahnya udah di loteng. Ayahku teriak, refleks. "Woi, yang di loteng, kalau manusia ayo turun." Hayabusa. Langkahnya yang tadi lari, tadi kayak lambat, langsung jadi lari dong. Ibuku refleks langsung gendong adikku yang umur 3 tahun itu terus berdoa di kamarnya. Seketika itu langkahnya hilang. Ayahku putuskan malam itu aku tidur bersama mereka di kamar bareng-bareng. Malam itu berlalu sudah tidak ada apapun kejadian sampai pagi. Nah, sorenya ayahku panggil orang yang sering doa-doain gitulah. Pas sampai rumahku, orang itu cuma bilang ada orang dekat yang ngirim sewangi. Habis itu dia doain rumahku. Selama 2 minggu nggak ada kejadian aneh. Sampai ayahku berangkat karena ada urusan pekerjaan di Jakarta. Minggu ketiganya, kejadian aneh dimulai. Aku, 2 adikku, dan ibuku di rumah mencium bau busuk. Kayak apa, pokoknya baunya itu sangat busuk. Aku bilangin ke ibu dan adikku untuk masuk ke kamar. Biar aku kunci pintu depan dan jendela di ruang tamu. Semua telah tutup, aku semprot ruangan itu dengan pengharum ruangan. Nah, pengharum ruangan pun kalah sama bau busuk tersebut. Bau busuk itu masih tercium pekat. Pas aku jalan ke kamar dari pintu depan, bibiku manggil, "Tante jalan dulu ya." Aku refleks, langsung balik. Ternyata nggak ada apa-apa. Aku terusin langkah masuk ke dalam rumah, ke kamar. Habis itu kunci kamar. Setelah itu cerita ke ibuku. Aku kaget saat itu, sekaget-kagetnya. Ibuku ngomong kalau bibi lagi ada di ICU. Dan yang lebih kagetnya lagi, ternyata bibiku udah berpulang ke sisinya jam 9 malam tadi. Katanya kepalanya nggak bisa dilurusin. Lanjut, malamnya seisi rumah sudah pada tidur. Nah, malam itu nggak tahu kenapa aku nggak bisa tidur. Sampai tiba-tiba aku merasa ngantuk berat. Aku tutup mata nggak sampai 3 detik. Pas aku buka mata, kamarnya udah gelap. Badanku nggak bisa bergerak. Saat sadar kalau aku ketindihan. Cuma aku nggak lihat hantunya, cuma denger kayak suara bisik-bisik, tapi nggak jelas satu kata pun. Karena panik, aku membaca doa sesuai kepercayaanku. Untungnya hantunya hilang dan aku terbangun. Setelah itu aku tepok bantalku 3 kali biar hantunya nggak balik. Katanya sih gitu mitosnya. Waktu berselang, ayahku pulang dari Jakarta setelah perjalanan dinas. Kejadian di rumahku makin aneh. 1 hari setelah ayahku pulang, pada sekitar 2:45 aku terbangun. Masih ngantuk dengan pandangan yang kabur. Aku melihat dari dalam tembok
ekor tangan hitam dan panjang menarik kaki ibuku. Aku pikirnya mungkin halu, tapi kaki ibu benar-benar terangkat jelas. Aku refleks dong, langsung teriak lagi pada saat itu, dalam nama Tuhan Yesus. Tangannya melepas kaki ibuku, terus masuk gitu aja ke dalam tembok. Ibuku terbangun karena kakinya jatuh ke arah lantai. Besoknya ayahku manggil orang yang sering doa itu, dan yang dia bicara pas nginjek teras rumahku. Dia bilang gini, yang ngirim udah punya niat membunuh, karena yang dikirim bukan satu suami aja. Dia nyuruh tiap sore hari menjelang maghrib rajin nyetel lagu rohani, gitu terus sampai jam 9 malam, ibadah keluarga gitu. Katanya untuk meminimalisir kejadian-kejadian aneh. Dan setelah itu, kejadian yang terjadi selama 3 bulan paling seperti orang jalan di atap tiap malam itu, ketuk jendela kamar, gedor pintu ruang tamu, dan yang paling parah, bunyiin piring-piring di dapur. Dan kejadiannya itu terjadi setiap hari. Sampai suatu hari sudah tidak ada bunyi orang jalan di atap rumah dan lain-lain. Kita pikir semuanya kejadian telah berakhir. Ternyata kita salah. Kejadian puncaknya pun tiba. Di malam itu aku tidur di kamarku seorang diri karena lagi asik teleponan. Nah, pas mau tidur, tiba-tiba adikku yang cowok dan cewek lagi jalan ke kamarku sambil manggil-manggilin namaku. Karena udah jam 3 pagi, aku marahin suruh dia tidur. Jadi mereka pun jalan keluar kamar. Aku tutup mata dan ingat-ingat, adikku kan udah tidur dari jam 10 dong. Nah, aku buka mata. Aku buka mata dengan refleks nyebut, dalam nama Tuhan Yesus. Dua adikku yang tadi lari masuk ke kamarku menuju kasur. Dari kaki mereka mulai warna hitam sampai seluruh tubuhnya warna hitam, dengan 2 tanduk dan matanya merah seperti terang. Mereka tidur di sampingku, tepat di samping kanan dan kiriku, sambil tertawa di telingaku. Aku baca dong, entah apa, berapa kali pun itu doa. Aku baca, aku nggak ingat. Kamarku yang pakai AC saat itu udah agak berasa lagi dinginnya. Bajuku udah kayak basah kuyup karena keringat. Akhirnya 2 bangkai itu pergi dan aku pun terbangun. Dan aku bilang mau doa sambil tidur. Kenal lagi sama yang pakai jubah putih. Mukanya polos, gak ada mata, mulut, hidung, semacamnya. Dia terbang dari pintu kamar sampai di depanku, berhadapan langsung di depan mataku, face to face. Dia langsung mencekiku. Aku cuma berusaha berdoa dan berusaha merontak. Syukurnya dia hilang. Aku pun terbangun dan duduk berdoa. Habis itu aku baringan lagi di posisi itu. Aku pakai hoodie yang udah basah begitu. Otakku udah gak bisa berpikir dengan jernih karena udah dini hari dan istirahat belum cukup, ditambah lagi dengan gangguan-gangguan itu yang membuat shock. Aku putuskan nyalain HP terus main PUBG, hitung-hitung refresh kotak lah. Baru mau nyalain HP, tiba-tiba
tiba-tiba mataku ngantuk sengantuk-ngantuknya. Karena trauma lihat yang tadi, aku putuskan untuk tidur menghadap ke bawah, tengkurap, dan Robi pun nutupin kepalaku. Itu adalah keputusan terbodohku saat itu. Gak sampai 3 detik, aku nutup mata, aku langsung dicekek dengan posisiku yang menghadap ke bawah. Otomatis langsung gak bisa nafas. Aku doa dalam hati dan menahan nafas selama lebih dari 3 menit. Di saat yang sama, ibuku ketindihan juga. Orang yang pakai jubah putih itu masuk ke kamar ibuku dan menampar ayahku. Dan gangguin adik-adikku. Setelah itu dia ketawain ibuku. Nah, setelah kejadian itu, esok harinya ada kabar kalau teman kerja ayahku meninggal. Katanya sih sakit keras. Tapi orang yang biasa doa di rumahku itu ngomong kalau dia yang ngirimin. Cuma karena di keluargaku nggak ada yang mati, jadi nyawa dia yang diambil sebagai tumbal suanggi. Jadi itulah cerita pengalaman yang horor dari Kak F, pengalaman pribadi keluarga mereka ya. Iya, Mas. Dikirimi sosok suanggi yang katanya media untuk mencelakai lah. Ya, jadi gimana pun prosesinya, hanya mengabdikan hidup sama setan, itu apapun pasti ada risikonya, Mas. Hal baik, buruk pun pasti kita akan memetik hasilnya dari itu, ya kan? Yang baik akan mendapatkan baik, yang jelek akan mendapatkan yang jelek. Kita nyakitin orang pun kita mendapatkan imbasnya. Apalagi kita mengirimkan hal buruk kepada orang lain dengan niat sampai membunuh. Ya kan? Hidup cuma sekali, nggak usah lah kita tumbalkan mengabdi untuk setan. Akhirnya ya kayak gitu. Nyawa yang seharusnya keluarganya KF yang diambil tidak bisa, akhirnya yang ngirim pun yang diambil. Mental. Iya. Karena keluarga KF itu suka beribadah, ya, baik hati, ya. mungkin ilmu hitamnya tuh balik lagi set ke orang yang ngirim itu. Ya mungkin imannya kuat, Mas. Ya. Imannya kuat. Oke. Mengingatkan lagi buat teman-teman obor yang punya cerita horor, bisa di-share ke kami lewat link yang ada di deskripsi di bawah ini, atau juga bisa lewat akun sosial media official di Instagram dan Twitter @obarobor, atau juga bisa lewat akun sosial media pribadi @jogi, atau ke aku Rizky Ale. Oke. Nah, terima kasih juga untuk KF yang sudah mengizinkan kami mengangkat ceritanya di channel YouTube kami yang bukan pribadi. Mohon maaf bila ada salah-salahnya dalam membawakan suatu cerita atau ada lebihnya mengubah suatu cerita, kami mohon maaf. Terima kasih juga untuk sahabat obor yang sudah menyaksikan video kami sampai selesai, karena setiap ceritanya memiliki pesan-pesan yang khusus. Kita bisa menilai dari video itu ketika saat melihat seperti apa kejadian itu. Yoi. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video dari kami. Cukup sekian. Lemah teles Gusti Allah bales, lemah garing Gusti Allah sing paring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obor, obrolan horor. Oke. Okay. Dadah.